Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Mustafa. Nama program studi Sistem Informasi nomor NIM 05508953. Fakultas dari Prodi Fakultas Sains dan Teknologi. Dan di hari ini izinkan saya menyelesaikan tugas 1 dan memberikan pembahasan di dalam video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang tugas 1 yang diberikan oleh mata kuliah struktur data, yang mana tugas 1 nomor 1 adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Saya telah membuat suatu variabel deklarasi yang mana variabel tersebut ditulis di aplikasi Visual Code. Nah, ini merupakan aplikasi Visual Code yang mana saya sudah menulis sebuah deklarasi. Public class contoh deklarasi itu merupakan mendefinisikan sebuah kelas bernama contoh deklarasi, yang mana dalam Java sebuah kode harus di dalam suatu kelas. Selanjutnya, public static void main. Public static void main ini metode utama atau main method, yaitu titik awal eksekusi program Java. Public sendiri itu agar bisa diakses dari luar kelas. Static ini maksudnya adalah agar bisa dijalankan tanpa membuat objek dari kelas ini. Void tidak mengembalikan nilai string parameter untuk menerima argumen dari baris perintah. Saya membuat integer struktur baris deklarasi variabel dengan tipe data integer atau dalam arti bilangan bulat. Nama variabelnya itu sendiri adalah struktur baris, tipe datanya adalah integer. Struktur baris di sini melakukan inisialisasi yang memberikan nilai awal pada variabel struktur baris, yang mana struktur baris ini menyimpan nilai 5, yang nanti hasil dari sistem onPrint-nya adalah dia akan menampilkan teks layar nilai struktur baris. Nilai struktur baris yang mana hasilnya nilai struktur baris sama dengan 5. Dan ini merupakan contoh variabel deklarasi yang jawaban tugas nomor 1. Terima kasih banyak. Selamat pagi, izinkan saya akan membahas tentang soal nomor 2. Tugas 1 dari struktur data, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Baiklah, saya akan membuat sebuah program di Visual Code, yang mana program ini saya akan menjelaskannya. Saya membuat program dengan variabel string kata baru, yang mana kita mulai dari awal. Import Java until scanner ini maksudnya adalah perintah import untuk menggunakan kata kelas scanner. Scanner merupakan bagian dari Java Utility Library atau Java until yang memungkinkan program itu membaca input dari pengguna. Jadi saya menginginkan kita menginputkan di program tersebut. Kelas contoh string input. Nah, maksudnya ini mendefinisikan kelas utama bernama contoh string, karena ini merupakan variabel string yang kita akan buat. Saya hanya membuat contoh string input. Dalam Java ya seperti biasa, semua kode harus berada di dalam sebuah kelas. Public static void seperti biasa adalah metode utama, main method. Program Java selalu mulai dieksekusi dari sini, public static void main. Dari sini.
Mana public bisa diakses dari mana saja, static itu bisa dijalankan tanpa memakai objek kelas, void tidak menghasilkan nilai, string adalah merupakan parameter untuk menerima argumen dari komen. Nah, bisa nanti menggunakan ini. Lanjut, scanner input merupakan membuat objek scanner dengan nama input. Dengan nama input, di mana sistem ini berarti sumber input berasal dari keyboard. Sumber sistem ini berasal dari keyboard. Jadi kita akan memasukkan sebuah parameter string. String itu menyimpan data yang berupa kata, teks, dan lainnya. Jadi baris ini menyiapkan alat untuk membaca teks yang diketik oleh pengguna. Sistem outprint, masukkan kata, menampilkan teks untuk memasukkan kata. Jadi meminta nanti memasukkan kata di layar tanpa pindah ke baris baru. Nah, setelah program di run atau di debug. String kata baru, ini merupakan variabel string kata baru, membaca salah satu baris teks yang diketik pengguna dan menyimpannya ke variabel kata baru. Next line membaca seluruh baris input termasuk spasi. Misalnya pengguna mengetik dengan spasi. System out print itu menampilkan hasil yang sudah dimasukkan pengguna. Tanda plus ini digunakan untuk menggabungkan teks string. Contoh ketika di run akan mungkin seperti ini. Di run kita coba run CAV. Oke, kita disuruh memasukkan kata. Misalkan nama saya Hadi, kita enter. Dia ada kata yang dimasukkan adalah Hadi. Ini program sederhana tentang penggunaan variabel string. Terakhir adalah input close, itu menutup objek scanner untuk mencegah kebocoran sumber daya resource leak. Yang mana kesimpulan di program ini adalah mengimport library script, meminta pengguna mengetikkan kata atau kalimat, menyimpan input ke variabel string bernama kata baru. Terima kasih untuk tugas yang kedua. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tugas 1 yang mana di nomor 3. Buatlah pendekatan array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 7, 10, 20, 23. Fungsi di array ini adalah mengelompokkan variabel yang sama di dalam satu dimensi, yang mana itu mempermudah kita atau dalam membuat suatu program. Ini contoh yang saya buat program, yang mana program ini dibuat dan diketikkan di aplikasi Visual Code. Public class contoh array maksudnya ini mendefinisikan sebuah kelas yang bernama contoh array berada di dalam kelas ini. Public static itu main method seperti biasa yang akan dijalankan pertama kali saat program itu dieksekusi. Selanjutnya adalah menampilkan isi array tersebut, mana integer 4 angka, baris yang mendeklarasikan array satu dimensi bernama 4 angka dengan tipe data integer. Nah, ini tipe datanya integer. Array ini berisi dengan 4 angka. 4 angka tersebut dari 07, 10, 20, 23. Ini contoh hasil dari program tersebut. 7 elemen ke 0 adalah 7, 10, 20, dan 23. Kesimpulannya dari program ini adalah mendeklarasikan array 4 angka berisi 4 bilangan bulat, nampaknya satu persatu dengan perulangan for. Mana array ini adalah kumpulan dari beberapa nilai data yang memiliki tipe data yang sama yang disimpan dalam satu nama variabel. Kita lanjutkan dengan pembahasan dari tugas 1, yaitu buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut: 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29.
Kalau tidak salah terdiri mungkin dari 3 baris 3 kolom. Dan kita coba buat programnya di Visual Code, yang mana seperti biasa public class, kelasnya saya tulis dengan array 2 dimensi tanpa scanner, itu tanpa masukan maksudnya, nanti langsung tampil. Public static void biasa main method. Ketika kita memulai suatu program Java pasti kita mulai dengan public static ini. String angka menandakan bahwa adalah array 2 dimensi bertipe string. Saya inputkan seperti ini. Ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ini sistem outprint adalah menampilkan isi array, yang mana for integer i ini merupakan mengatur baris, dan yang integer j ini mengatur kolom yang tampilannya seperti ini. C 2 dimensi. Sistem outprint menampilkan setiap elemen array baris yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dan yang terakhir kita pembahasan di nomor 5, yang mana nomor 5 ini di tugas 1 struktur data adalah buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list angkanya 22, 19, 44, 60, 72, dan mana pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Seperti biasa kita menggunakan Visual Studio. Linked list adalah struktur data di Java yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data elemen secara berurutan. Ini fungsinya hampir sama dengan array, tapi mungkin di cara penyimpanannya juga berbeda. Program yang kami buat seperti ini. Public class contoh linked list, kita buat variable classnya dan metodenya, dan selanjutnya mengimpor kelas, dan ini merupakan mendeklarasikan variabel linked list. Ini mendeklarasikan variabel list angka sebagai objek bertipe data integer tanpa memasukkan input, tanpa menggunakan scanner, perintah scanner di Java, dan langsung menampilkan list angkanya. Ketika di run akan menampilkan seperti ini, 22, 19, 44, 60, 17. Sistem outprint itu merupakan perintah untuk menampilkan seluruh isinya. Dan ini tugas yang nomor 5, tugas yang terakhir. Dan semoga dari pembahasan dari tugas-tugas 1 sampai 5 bisa dimengerti, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf kalau bila masih banyak kekurangan, karena mungkin ini awal, nanti kita diperbaiki lagi. Terima kasih untuk dosen pembimbing semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.